Ya teman-teman, jadi debat capres kedua semalam itu rame banget sampai itu yang komentarin, yang prediksi, yang ya macam-macam komentarin banyak banget. Ini contohnya ya. Jadi ada berita di siang atau sore hari ini 17.05 ya, sore hari ini 8 Januari 2024. Jadi beritanya gini. Pengguna medsos ingatkan Anies jangan terlalu banyak janji manis. Waduh. Ya. Debat capres yang mengangkat tema pertahanan keamanan hubungan internasional dan geopolitik telah digelar ya bla 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 bla. Berbagai reaksi bermunculan di media sosial mengomentari jalannya debat yang berlangsung cukup panas tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari lembaga riset Continuum, waduh ini nggak disebutin di mana, siapa dan bagaimana metodenya terhadap 104.312 perbincangan di 48.000 akun media sosial. Anies Baswedan menjadi yang paling populer dengan mendominasi 42,3% percakapan di media sosial. Meskipun banyak yang menilai penjelasan Anies saat debat tenang dan berbobot, tetapi Anies juga disorot karena banyak janji-janji manis yang diutarakan. Nah, dari hasil analisis Continuum, 59,35% membicarakan Anies terkait topik ngomong doang, banyak janji manis ya. Selain itu, strategi Anies yang menyerang capres lain juga disorot, 15,20% membicarakan Anies dengan topik sering untuk menjatuhkan lawan, 10,62% dan bla bla bla, dan bahkan ada bahaya tukang adu domba. Nah, ini kita perlu pertanyakan di Continuum ini siapa, dan jangan-jangan kalau analisanya, risetnya dilakukan dengan objeknya adalah akun-akun atau postingan-postingan di media sosial, maka saya bisa pastikan itu tidak objektif, teman-teman. Kenapa? Karena media sosial itu punya yang namanya echo chamber. Nah, jangan-jangan ini echo chambernya dari yang sebel sama Pak Anies gitu ya. Jadi makanya kebanyakan mereka bilang Anies jangan banyak janji ya, bahkan adu domba. Nggak ada tuh kalau kamu ke echo chambernya Pak Ganjar atau echo chambernya Pak Anies, nggak ada seperti itu ya. Nah, apa sih echo chamber? Echo chamber adalah ruang gema di mana kita biasanya berkumpul di media sosial. Jadi kalau kamu lihat postingan-postingan di media sosial yang kamu buka di Facebook, Instagram, X maupun di grup WA itu sebenarnya echo chamber kamu. Kamu nggak akan menemukan postingan yang tidak sejalan dengan preferensi kamu. Itulah yang disebut dengan echo chamber. Nah, jadi kemungkinan besar surveinya Continuum, sebuah lembaga yang juga nggak dijelasin siapa dia, metodenya gimana, dan dari mana dia juga, ini jangan-jangan dia surveinya di echo chamber pembenci Anies ya. Bicara soal janji ya teman-teman, kita ada berita bagus sebenarnya, janji-janji kampanye ya. Nah, beritanya udah 20 Oktober 2023, 9 tahun pemerintahan Jokowi, ini dari bisnis ya, ekonomi.bisnis.com. 9 tahun pemerintahan Jokowi dan janji surga pertumbuhan ekonomi 7%. Ya, janji pertumbuhan 7% pada saat Jokowi kampanye 2019 hanya angin surga. Bahkan rekor pertumbuhan ekonomi 6,9% pada era SBY tidak pernah disamai. Hari ini 20 Oktober 2023 genap 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Selama hampir 2 periode menjabat, kinerja ekonomi belum mampu tumbuh sesuai dengan mimpi Jokowi sebesar 7%. Oke, jadi belum mampu ya, tidak sesuai dengan janjinya. Jadi berapa sih yang kita paling gede? Pada 2024 ekonomi diramal hanya tumbuh 5,2% ya. Bahkan saat pandemi COVID-19 ya, pada 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 2,07 ya. Tahun lalu 2022 maksudnya 5,31%. Jadi jauh dari target 7% yang dicanangkan oleh Jokowi saat kampanye pada periode pertama dan kedua. Jadi di dua periode nggak ada satupun janji 7%-nya yang janji kampanye 7%-nya yang tercapai. Udah gitu sekarang lagi semangat-semangatnya bangun IKN. IKN itu ada dalam janji kampanye nggak sih? Buka deh data-datanya, nggak ada kan? Nah, jadi ya kalian bisa menilai sendiri lah ya teman-teman. Jadi tampaknya berita satu ini sedikit tidak objektif terhadap Pak Anies ya, mungkin juga sedikit berpihak kepada 02, ya itu sah-sah aja ya. Tapi sekali lagi ini nggak seru ya. Pengguna medsos ingatkan Anies jangan terlalu banyak janji manis. Justru yang udah banyak janji nggak pernah bisa menunaikan janjinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.